maka pastikan saat kita hidup dengan saat pulang mesti ada perbedaan. Lahir belum hafal Quran, meninggal dalam keadaan ada ayat yang kita hafalkan. Lahir belum bisa baca Quran, pulang kepada Allah sudah bisa kita kemudian dengan naik status menjadi pembaca Al-Quran. Malu ya? Awas, mesti malu. Sekarang anak-anak kecil 4-5 tahun sudah menghafal Quran. Masa antum yang 40 tahun, 50 tahun belum tergerak untuk sekedar membaca dengan baik? Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kali ini, masih dalam materi fikih dakwah tentang sifat-sifat da'i dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, saya ingin ingatkan pesan-pesan penting dari Al-Quran juga hadis-hadis Nabi, bahwa setiap muslim itu punya perbedaan mendasar dengan orang-orang yang belum ada iman dalam dirinya. Ciri orang beriman, ciri setiap muslim itu, sejak dia mulai bangun dari tidurnya, itu dia sudah memiliki agenda yang jelas tentang aktivitas yang akan ia kerjakan di hari itu ia hidup. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, setiap Anda tuntas menyelesaikan satu pekerjaan, misalnya di malam hari Anda akan istirahat, agenda hari itu sudah selesai, maka Anda mesti menyiapkan kembali untuk esok apa yang mau dikerjakan. Ya, ayatnya sangat sederhana. Allah menyampaikan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَمْ. Jika telah selesai urusan di satu hari, telah tuntas kemudian pekerjaan dikerjakan, kalau dalam konteks atau kalau dalam aktivitas keseharian, malam-malam Anda ingin istirahat, evaluasi dulu yang telah terjadi sebelumnya. Ya, kalau dalam urusan ibadah, tadi pagi sampai dengan malam ini, saya dari 5 waktu berapa kali saya berjamaah? Di masjid mana saya berjamaah? Kemudian setelah itu salat sunnahnya dari yang standar 40 rakaat itu, 17 rakaat salat fardu, 12 rakaat rawatib, 11 rakaat standar salat tahajud, 40. 12 tambah 17, 29 tambah 11, 40 rakaat. 17 rakaat fardu, 11 rakaat standar yang salat malam, berarti 28, 12 rakaat yang salat sunnah rawatib. 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Dari 40 rakaat itu berapa yang maksimal kita kerjakan? Kemudian setelah itu, maaf, di hari itu berapa ayat bacaan Al-Quran yang kita bacakan? Berapa ayat yang sudah kita hafalkan? Sehingga saat wafat kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wafat dalam keadaan misalnya telah menghatamkan sekian ayat Al-Quran. Nah, kalau Anda sudah catat ini semua, kemudian untuk besok Anda rencanakan. Yang kurang Anda istighfari, seperti Nabi istighfar sebelum tidur 70 sampai dengan 100 kali. Anda bisa bayangkan gak? Nabi itu kan maksum, dijaga dari maksiat. Madmun, dijamin surganya. Ma'sumun minal maksiyah, madmunun bil jannah. Dijaga dari maksiat, dijamin masuk surga. Tapi itu semua tidak menghentikan kebiasaan beliau untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Khawatir kalau dijamin surga, tapi masih ada amalan yang belum dimaksimalkan untuk masuk ke dalam surga itu. Khawatir kalaupun tetap maksum dijaga dari maksiat, justru dengan maksum itu bisa berbuat hal-hal yang mungkin salah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih istighfar. Maka kita yang bukan nabi, yang bukan maksum, kita juga yang bukan rasul, tidak madmunun bil jannah, maka sebelum kita kemudian istirahat, evaluasi. Mungkin ada yang kurang di hari itu. Setelah itu besok saya rencanakan, saya subuh akan berjamaah di masjid A, zuhurnya di masjid B, asarnya di C, sampai dengan isyaknya. Besok saya akan membaca Al-Quran sekian ayat, akan menamatkan misalnya 1 juz. Karena boleh jadi, mohon maaf, kita tidak mengetahui di waktu dan suasana apa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrah terbaik adalah saat kemarin teman-teman sekalian terjadi musibah, jatuhnya pesawat yang Lion Air itu, JT610. Bukankah Anda tahu di antara sekian yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manusia menyebutnya dengan korban, padahal Allah kemudian telah menetapkan ajalnya dalam situasi apapun yang tidak kita ketahui. Anda tahu di antara sekian hamba Allah yang pulang itu, ada seorang perempuan namanya Mbak Maria Ulfa. Itu punya kebiasaan baca Al-Quran, menamatkan 1 juz setiap pekan. Dan ternyata pada saat itulah kemudian di pekan beliau menghatamkan 1 juz dari Al-Qurannya. Di sebelum take off, pesawatnya mulai naik, ya, kemudian di ruang tunggu itu beliau baca Al-Quran, menamatkan 1 juz, memberikan laporan pada komunitas, ya alhamdulillah hari ini saya selesaikan 1 juz.
dari target yang telah ingin dicapai itu. Apa yang terjadi? Begitu naik ke atas pesawat, kemudian tiba, dan dalam ajal itulah beliau telah menamatkan 1 juz dari hafalan Qurannya, dari bacaan Al-Qurannya. Nah, saya ingin mengajak pada kita semua, mohon maaf, setiap hari yang kita lalui usahakan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Demikian di hari ini. Jangan sampai Anda hari ini pun tidak punya rencana. Coba tanyakan pada pribadi masing-masing. Hari ini sudah ada rencana Bapak baca berapa juz dari Al-Quran? Hari ini punya rencana baca, menghafal berapa ayat dari Al-Quran? Kenapa tidak Anda jadikan sehari 1 ayat saja? Sehari 1 ayat itu artinya 30 hari 30 ayat. 30 hari 30 ayat itu artinya kalau Anda kalikan 12 hari, Anda sudah mendapatkan 360 ayat. Setahun 360 ayat. Artinya kalau Anda terus seperti itu, Masya Allah, maka kalau Anda biasakan dari sejak usia dini, maka 10 tahun sudah dapat 3.600 ayat. Kalau Anda kalikan lagi, lebih cepat lagi. Dan bukankah dari sebagian ayat Quran sudah kita hafalkan? Qul a'udzu birabbin nas sudah tidak dihafalkan lagi. Al-Falaq tidak dihafalkan lagi. Al-Ikhlas tidak dihafalkan lagi. Maka pastikan saat kita hidup dengan saat pulang mesti ada perbedaan. Lahir belum hafal Quran, meninggal dalam keadaan ada ayat yang kita hafalkan. Lahir belum bisa baca Quran, pulang kepada Allah sudah bisa kita kemudian dengan naik status menjadi pembaca Al-Quran. Malu ya? Awas, mesti malu. Sekarang anak-anak kecil 4-5 tahun sudah menghafal Quran. Masa antum yang 40 tahun, 50 tahun belum tergerak untuk sekedar membaca dengan baik? Nah, itu barangkali motivasi pertama yang kita berikan. Dan saya bermohon kepada Allah, semoga saat tiba waktunya kita pulang menghadap Allah, insya Allah kita sudah naik status menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan itu tidak cukup diraih dengan amin, itu mesti dilatih dengan usaha ya.